Proses masuknya Islam di Indonesia berlangsung secara bertahap melalui para pedagang Muslim yang berasal dari negara Arab dan Persia. Jalur penyebaran Islam ke Indonesia berlangsung melalui dua jalur yang bertemu di Gujarat seperti yang digambarkan dalam diagram proses penyebaran Islam ke Indonesia di samping. Dalam gambar berikut ini, penyebaran Islam kita lihat dimulai dari Mekah. Kemudian dari Mekah ada yang berangkat ke Baghdad. Dari Baghdad nyambung ke Delhi. Delhi itu di mana? Di India, kemudian lanjut ke bawah ke daerah Gujarat. Gujarat pun India dan dari Gujarat langsung ke Indonesia. Atau peta berikutnya adalah dari Mekah berlangsung ke Iskandaria. Iskandaria di mana? Iskandaria adanya di Mesir. Kemudian berlanjut lagi kembali lagi ke Jeddah. Jeddah di Saudi, kemudian turun ke bawah ke Yaman dan semua bermuara ke Gujarat. Di Gujarat inilah para pedagang itu bertemu dan melanjutkan perjalanan mereka menuju Indonesia. Dalam peta bisa kita lihat bagaimana alur perjalanan para pedagang Muslim dari Gujarat India, melanjutkan perjalanan mereka melewati Samudra Hindia, kemudian ada yang ke Teluk Benggala, kemudian melanjutkan lagi melewati Thailand dan sampailah di Aceh, tepatnya di Samudra Pasai. Itu bagian utara Pulau Sumatera. Dan ada juga yang ke bagian barat Pulau Sumatera. Nanti bagian utara Pulau Sumatera menyebar ke Selat Malaka, kemudian melanjutkan perjalanannya sampai ke Cina. Gitu. Ada juga yang menyebar ke Pulau Jawa. Sama yang ke bagian barat Pulau Sumatera pun menyebar terus ke pantai barat Sumatera, ke Pariaman, kemudian ke Pulau Jawa. Nanti dari sinilah Islam berkembang selanjutnya ke Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sampai nanti ke Papua. Kita bisa lihat di dalam peta bagaimana alur pergerakan para pedagang Muslim membawa Islam. Di Samudra Pasai sendiri, Islam dibawa oleh seorang ulama besar yang bernama Abdullah Arif. Beliau selain menjadi seorang ulama merupakan seorang saudagar juga. Islam yang menyebar di daerah Sumatera Barat, khususnya di daerah Pariaman, disebarkan oleh seorang syekh besar yang bernama Syekh Burhanuddin. Beliau adalah ulama yang berasal dari negeri Melayu. Selanjutnya Islam mulai menyebar melalui pelabuhan-pelabuhan besar. Di antaranya adalah pelabuhan Gresik dan Tuban di Pulau Jawa. Pelabuhan Gresik merupakan salah satu pelabuhan terbesar di Pulau Jawa. Dia memiliki peranan besar dan didatangi oleh banyak pedagang. Begitu juga dengan pelabuhan Tuban yang memang merupakan pusat transit para pedagang dari Timur Tengah menuju ke Indonesia bagian timur. Penyebaran Islam di daerah Tuban dan Gresik tidak lepas dari seorang tokoh besar yang bernama Sunan Gresik atau bernama asli Syekh Maulana Malik Ibrahim. Seorang ulama dan mubaligh yang berasal dari Hadral Maut. Selanjutnya Islam berkembang ke daerah Demak, di mana Demak pada saat itu merupakan wilayah kekuasaan dari Raden Patah. Patah sendiri merupakan menantu dari Sunan Ampel. Lewat bimbingan dari Sunan Ampel, Raden Patah menyebarkan Islam di daerah Demak yang nantinya berubah menjadi sebuah kesultanan Islam, yaitu Kesultanan Demak yang menguasai hampir seluruh pesisir utara Pulau Jawa. Kemudian dari Demak Islam bergerak menyebar melalui pesisir utara Pulau Jawa menuju ke arah barat untuk kembali lagi merebut Sunda Kelapa atau saat ini Jakarta dari para penjajah. Berikut ini merupakan gambaran bagaimana keadaan kota Jayakarta ketika hendak direbut kembali oleh pasukan Muslim, pasukannya dari Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Fatahillah, seorang keturunan Raja Pasai yang kemudian bergelar Sunan Gunung Jati. Beliau menyebarkan Islam mulai dari Jakarta, kemudian nanti terus Islam menyebar ke sebelah barat hingga nantinya kerajaan Pajajaran, Banten bisa ditaklukkan, kemudian Bogor juga bisa ditaklukkan,
juga seluruh kekuasaan kerajaan Pajajaran berganti menjadi Kesultanan Banten. Di Sumatera sendiri perkembangan Islam begitu luar biasa, tepatnya di daerah Palembang dan Sumatera Selatan, tidak lepas dari peranan Raden Rahmat alias Sunan Ampel yang juga menyebarkan Islam di daerah Jawa Timur. Ini adalah peninggalan bekas istana kerajaan Islam yang ada di Palembang, yaitu Museum Sultan Mahmud Badruddin II. Kita bisa lihat isinya. Luar biasa sekali dalamnya. Di Kalimantan sendiri, tepatnya di Kalimantan Selatan, daerah Banjarmasin, penyebaran Islam dilakukan oleh para mubaligh dari Johor, Malaysia dan Sukadana, Kalimantan Barat. Ini adalah kerajaan Banjarmasin. Bisa kita saksikan gambarnya. Penyebaran Islam di Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar, tidak lepas dari peran seorang ulama yang berasal dari Sumatera Barat yang bernama Datuk Uri Bandang. Dari peranan beliau maka nanti muncul kerajaan Goa dan Talo. Ini adalah gambar Datuk Uri Bandang. Sedangkan untuk wilayah Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo di Maluku Utara, penyebaran Islam dilakukan oleh Syekh Mansur yang berasal dari Arab dan Syekh Maulana Hussein yang berasal dari Gresik, Jawa Timur. Inilah gambar-gambar Kesultanan Ternate, ini Sultan Jailolo. Kemudian terakhir Islam merambah sampai ke Sorong di Papua Barat. Penyebarannya adalah para mubaligh yang daerahnya terlebih dahulu masuk ke dalam Islam. Ini masjid di Sorong, Papua. Menyebarnya Islam di tanah Nusantara, khususnya di Indonesia, terjadi dalam beberapa hal. Pertama, lewat jalur perdagangan. Kedua, sosial dan kemasyarakatan. Ketiga, pengajaran. Dan yang keempat, lewat kesenian. Penyebaran Islam lewat jalur perdagangan dimulai pada saat para saudagar Arab yang datang ke Indonesia, di samping berdagang juga melakukan dakwah kepada masyarakat pribumi. Para saudagar Arab Muslim datang ke Indonesia melalui Gujarat dan Sri Lanka. Di sana mereka terlebih dahulu menyebarkan agama Islam. Setelah penduduk Gujarat memeluk Islam, para pedagang Arab dan penduduk Gujarat datang ke Indonesia untuk berdagang sekaligus berdakwah. Mereka diterima dengan tangan terbuka karena perilakunya yang baik dan dapat menyesuaikan diri dengan budaya setempat. Islam dengan mudah diterima karena mereka menampakkan kelembutan, kejujuran, pemaaf, dan banyak menolong dalam permasalahan perdagangan. Kesempatan tersebut dipergunakan
untuk menyebarkan ajaran Islam. Selanjutnya, di antara para pedagang tersebut ada yang terus menetap atau mendirikan perkampungan, seperti pedagang Gujarat mendirikan perkampungan Pekojan. Dengan adanya perkampungan pedagang, maka interaksi semakin sering sehingga banyak orang-orang yang memeluk agama Islam. Kemudian yang kedua, Islam menyebar di Indonesia melalui jalur sosial dan kemasyarakatan. Ketika para saudagar muslim datang ke Indonesia, masih ada perbudakan yang dilakukan oleh para pedagang yang beragama lain. Para saudagar dan orang-orang kaya masih menjadikan orang-orang miskin sebagai budak. Dengan rasa kemanusiaan dan kasih sayang yang tinggi, para saudagar muslim kemudian membeli dan membebaskan para budak. Merasa diperlakukan dengan adil oleh para saudagar muslim, mereka pun akhirnya dengan sukarela memeluk agama Islam. Pemeluknya semakin lama semakin bertambah hingga saat ini. Dengan demikian tidak benar jika ada yang mengatakan Islam disebarkan dengan pedang dan kekerasan. Hal ini tentu bertentangan dengan risalah diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Dari perkenalan dan keakraban itulah banyak para pedagang yang kemudian menikah dengan wanita pribumi setelah terlebih dahulu memeluk agama Islam. Dari hasil pernikahan itulah kemudian terbentuk keluarga muslim yang melahirkan keturunan. Penyebaran Islam selain melalui jalur perdagangan dan sosial juga tersebar melalui pendidikan atau pengajaran. Perkembangan Islam yang cepat menyebabkan muncul tokoh ulama atau mubaligh yang menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren atau surau. Pondok pesantren adalah tempat para pemuda dari berbagai daerah dan kalangan masyarakat menimba ilmu agama. Setelah tamat dari pondok tersebut, para pemuda menjadi juru dakwah untuk menyebarkan Islam di daerahnya masing-masing. Pengajaran juga dapat dilakukan di surau atau langgar. Kemudian di samping melalui yang telah dijelaskan tadi, penyebaran Islam juga dilakukan melalui kesenian. Misalnya melalui pertunjukan seni gamelan ataupun wayang kulit. Dengan demikian Islam semakin cepat berkembang dan mudah diterima oleh rakyat Indonesia. Dakwah dan pengajaran Islam oleh para saudagar muslim atau para mubaligh telah mempengaruhi cara berpikir masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat pribumi yang pada saat itu masih menganut kepercayaan animisme atau dinamisme.